Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman, apa kabar? Well, dimanapun kalian berada, gue mau berdoa supaya kalian berada dalam keadaan yang baik-baik aja, sehat. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau bawa pujian penyembahan yang terbaik kita buat Tuhan kita. Kemanakah aku dapat pergi? Romu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesalahan
Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus, pengorbanan-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan, itu gak bisa dinilai dengan apapun Tuhan Yesus. Kami mau bilang Tuhan Yesus, sungguh indah Tuhan kami punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, mungkin Tuhan beberapa dari kami Tuhan Yesus lagi dalam keadaan yang gak baik Tuhan Yesus. Tahun lalu Tuhan, tahun ini Tuhan, mungkin beberapa dari kami Tuhan mengalami, ada yang menjadi korban Tuhan atas pandemi ini Tuhan Yesus. Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, kasih-Mu masih ada Tuhan buat setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah yang terbaik Tuhan, yang pernah ada Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan itu gak akan pernah bisa digantikan dengan apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat menyembah-Mu. Yesus yang terbaik bagiku. Tiada pernah Kau lupakan, amin Tuhan, semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Kami mau angkat tangan kami Tuhan, ku angkat tangan sebagai tanda penyerahanku, setia sampai akhir hayat menyembah-Mu. Yesus yang terbaik, Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku,
berdoa, kita mau bersatu hati, kita mau berdoa bagi bangsa ini, bagi bangsa Indonesia. Yes God. Kami percaya Kau turun tangan atas Indonesia Ya ya Tuhan. Tuhan Yesus. Dari segi budayanya Tuhan, alam semua dan setiap manusia yang ada di dalamnya ya Tuhan, kami percaya dan sangat percaya Tuhan Allah ada atas Indonesia. Amin Tuhan Yesus. Tuhan memulihkan, Tuhan mengubah semuanya menjadi lebih baik ya Tuhan. Kami terus berdoa dan terus berdoa ya Tuhan, bagi pemimpin kami, bagi semua jajaran-jajaran yang ada ya Tuhan, semua aparat politik, ekonomi yang ada di Indonesia, Tuhan bangkitkan, Tuhan melejitkan semuanya ya Yes Tuhan. Tuhan Yesus. Biar namamu yang dimuliakan, biar Amin, namamu Tuhan yang Yesus. dimajukan Yes, di God. atas segalanya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja kami, Ya Tuhan. GBI Gaperat Subroto ya Tuhan, ada di dalam tangan-Mu, ada di Amin, dalam amin. genggaman-Mu ya Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Pemimpin kami ya Tuhan, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo ya Tuhan, beserta jajaran yang ada, GBI 1D ya Tuhan, dan di mana kami ada saat ini juga ya Tuhan, GC dan Youth, kami berdoa bagi semuanya yang ada ya Tuhan, yang terlibat di dalam gereja ini. Tuhan, Tuhan Yesus. berikan hikmat-Mu, berikan marifat-Mu ya Tuhan atas setiap mereka, pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, pengurus-pengurus yang ada. Biarlah namamu yang dimuliakan, biarlah pelayanan mereka berharga di matamu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Harum dan indah dalam setiap apa yang mereka layani ya Tuhan, Amin, atas amin Tuhan Yesus. apa yang mereka lakukan bagi kami ya Tuhan, umat-umatmu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi kami masing-masing pribadi, biarlah kesembuhan terjadi ya Tuhan, Amin Tuhan. pemulihan terjadi atas Amin. hidup kami ya Tuhan. Amin, amin, Apa yang Tuhan kami Yesus. pikirkan, apa yang kami cita-citakan, Tuhan turut campur tangan atas Yes setiap Tuhan kami ya Yesus. Tuhan. Yes Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, inilah nyanyian kehidupan kami. Amin. Tuhan. Biarlah harum dan baik di matamu ya Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya ini kami panjatkan. Di dalam satu nama, nama yang besar, nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan Amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan ya. Tuhan, terima kasih. Curahkan kasih, curahkan anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih, kedua tangan ini masih kuat kami angkat di dalam hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, biarlah tempat di mana kami beribadah saat ini boleh menjadi gunung kudus Tuhan, di mana kami semua pribadi lepas pribadi gampang ketemu Tuhan. Tuhan, kami rindu melihat Engkau dengan mata kami rindu mendengar suara-Mu dengan telinga kami. Sucikan, kuduskan, tahirkan, layakkan kami semua untuk kami boleh berjumpa dengan Bapa. Tuhan, aku berdoa, bangkitkan kembali semangat, bangkitkan kembali roh-Mu atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Curahkan kasih, curahkan anugerah-Mu. Bapa, urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakkan hamba untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi semua sahabat-sahabat Rayon 1D, Tuhan, biar pengurapan-Mu mampukan kami semua menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom semuanya, rekan-rekan, sahabat-sahabat, remaja, pemuda, Rayon 1D ya. Dengar tidak terasa ya, sebentar lagi kita Natalan. Ya, masih semangat untuk Natalan tahun ini ya. Kita berdoa biar sungguh Desember ini akan menjadi Natal yang luar biasa ya, dan Tuhan akan luputkan kita semua termasuk bangsa kita. Nah, mari saya mendapat pesan gitu ya, titipan gitu ya. Hari ini disuruh sharingin tentang buah ke-9 dari 9 buah roh ya, which is buah ke-9 ini sebenarnya lumayan berat. Ya. Kita tahu bahwa buah ke-9 adalah penguasaan diri ya. Penguasaan diri.
Ya, penguasaan diri adalah buah terakhir dari buah-buah roh. Ya, nah kapan kita susah untuk menguasai diri? Nah, gampangnya begitu ya. Ya, kapan kita susah menguasai diri? Gampang banget kita menguasai diri saat kita di gereja. Yang setuju katakan amin. Ya, nah tetapi masalahnya hampir 2 tahun gereja belum buka. Ya, oke lah ada beberapa tim yang pelayanan online gitu ya. Nah, kembali waktu ada di gereja, pasti kita lebih sabar, lebih gampang ngalah gitu ya. Waktu kita beribadah, waktu kita ada call online gitu ya, pasti kita lebih bisa menguasai diri. Ya, apalagi waktu kita tugas ya. Tugas WL, ya percayalah tugas WL, singer, main musik, apalagi yang khotbah gitu ya. Percayalah kita pasti akan jaga mulut kita. Ya, tiba-tiba saat melayani ya ada pengurapan khusus yang membuat kita semua bisa mengendalikan diri kita. Ya, kita nggak ngomong kasar, ya kita bisa jaga mata kita. Ya, kalau lagi pelayanan gitu ya, wah ada yang ganteng, ada yang seksi, wah kita bisa begini, mata kita tertuju pada Tuhan. Ya, tetapi kalau di luar pelayanan, nah ini dia, di luar pelayanan, lagi jalan-jalan sendiri, wah itu pakaiannya setengah jadi, gitu ya. Waduh, ini ganteng banget dan sebagainya. Ya. Ketika tidak melayani, maka tiba-tiba kayaknya penguasaan diri kita berkurang setengah. Ya, waktu kita ngumpul bersama teman-teman hang up kita, ya, teman-teman alumus gitu ya, teman-teman kuliah, tempat yang masa lalu, ya, maka percayalah mulai salah ngomong gitu ya. Salah nyebut gitu ya, mulai pikiran juga mulai susah dikendalikan ya. Lalu tempat mana lagi yang kita seringkali susah untuk mengendalikan diri? Atau intinya gini, kalau dikasih nilai, wah itu harus remet tuh. Ya, kalau dikasih nilainya nggak lolos gitu ya. Tempat di manakah kita susah untuk mengendalikan diri kita? Salah satunya adalah di rumah kita. Setuju atau tidak? Ya, coba lihat ini baik-baik, Ryan 1D. Di rumah biasanya asli kita akan muncul. Wah, itu pagar, rem tangan hilang semua. Ya, kalau marah ya marah. Teriak ya teriak. Banting pintu ya banting pintu. Kesel ya kesel. Ya. So, itulah di rumah. Dan sudah 2 tahun ini Tuhan izinkan kita banyak di rumah. Ya, tetapi memang memasuki 2021 ini lebih tepat ketika mungkin mulai bulan 8, bulan 9 ya, kita mulai beraktivitas ya, sudah tidak banyak di rumah. Ya, tetapi sekali lagi kita coba lihat yuk, apa sih yang Tuhan mau lewat pandemi ini? Salah satunya saya percaya Tuhan pengen kehidupan kita, buah roh kita yang ke-9, yaitu penguasaan diri, yang sering kali susah kita lakukan di rumah, dan Tuhan izinkan kita banyak di rumah. Ya, yuk mari kita buka firman Tuhan bersama-sama. Yohanes 15 ayat 17. Yohanes 15 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kasihilah seorang akan yang lain. Nah, mari kembali, rumah adalah tempat kita bebas apa adanya. Saking bebas apa adanya, ya seperti tadi, kita nggak jaga perkataan, kita gampang meledak, kita gampang bikin yang lain marah, dan sebagainya. Nah, tetapi ada juga orang-orang tertentu yang rumahnya bukan di rumah. Ya, seperti ya ini saya dulu.
rumah, ya saya nggak bilang itu rumah sih, tapi rumah kedua saya sesudah rumah saya itu adalah kantor, ya, tempat kerja saya. So apa yang terjadi? Saya kerja seminggu bisa pulang cuma 2 hari, bisa 2-3 hari, ya, 4-5 hari itu tidur di kantor, ya. Nah, kenapa? Saking senengnya, ya. Tapi sebenarnya juga begini sih, ya karena di rumah nggak ada komputer. Kalau di kantor ada komputer, gitu ya. Nah, kantor ada komputer, so saya bisa belajar macam-macam, ya, tanpa lembur, ya. Tugas udah selesai pun, saya masih akan tetap seneng di kantor karena saya bisa belajar banyak, ya, belajar desain, belajar animasi dan sebagainya. Nah, so buat sebagian orang ada yang rumahnya itu bukan di rumah, tapi rumahnya mungkin di kantor. Tetapi generasi muda, sebagian lagi ada yang berkata begini, rumah mereka adalah di gereja. Lebih tepat di JC-nya, di youth-nya, ya. Wah, kayaknya nyaman banget, ya. Kayaknya seneng banget, ya. Kayaknya hidup banget, ya. Tetapi itu pun lewat pandemi tahun lalu, Tuhan mau meluruskan kembali, ya. Tuhan mau meluruskan kembali, dan Tuhan bilang gini, inilah perintahku, kasihilah satu dan yang lainnya. Benarkah kita mengasihi sesama lebih daripada hobi kita? Benarkah kita mengasihi sesama lebih dari pekerjaan kita? Yuk, mari sahabat-sahabat JC dan Youth, kakak percaya juga sebagian udah mulai kerja, sebagian sudah profesional muda, ya, dengan posisimu dan sebagainya. Benarkah kita mengasihi sesama, bisa keluarga, bisa jiwa-jiwa, lebih daripada pengembangan talenta kita? Benarkah kita mengasihi sesama lebih dari pelayanan kita? Ya, kakak pun pernah terjebak gitu ya. Tanpa sadar pelayanan nomor 1. Pelayanannya nomor 1. Ya, tetapi pelayanan itu tidak selalu kepada sesama. Tapi pelayanan itu bisa jadi kita sedang melakukan yang kita suka. Oh, saya suka main musik, saya main musik. Oh, saya suka khotbah, saya suka ngajar. Ya, ngajar itulah hobinya. Tetapi tanpa sadar yang kita lakukan bukan ekspresi untuk mengasihi sesama, tetapi lebih kepada kebutuhan kita, keakuan kita. Nah, makanya firman Tuhan bilang ini perintah. Wah, Tuhan jarang-jarang kasih perintah. Ya, perintahnya adalah kasihilah seorang akan yang lain. Seharusnya PPA 1D kita itu menggunakan pelayanan kita untuk mensupport sesama kita. Harusnya kita menggunakan pekerjaan kita untuk mensupport keluarga kita. Harusnya kita menggunakan hobi kita untuk membawa sukacita di dalam keluarga ataupun komunitas kita. Bukan untuk kitanya. Oh, Rabasya. Saya berdoa Roh Kudus kasih hikmat. Ya, dengar, Alkitab mencatat banyak cerita tentang kakak adik yang berantem, tentang saudara-saudara yang tidak akur. Ya, Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Kejadian 4 ayat 6 sampai 7, firman Tuhan kepada Kain, "Kenapa hatimu panas, mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri jika kamu berbuat baik? Tetapi jika kamu tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Dengar, segala sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai dengan firman. Ya, bekerja itu harusnya sesuai dengan firman. Tuhan bilang kerja. Nggak kerja nggak usah makan. Tetapi kalau kerjanya karena pelampiasan, kerjanya senang di kantor, kenapa nggak betah di rumah? Orang tua bawel, pasangan rese. Nah, ini mulai tidak sesuai firman. Ya, pelayanan yang dasarnya
motivasinya tidak sesuai firman, ya, maka berarti kita tidak berbuat baik. Dan firman Tuhan tadi katakan, Tuhan ngomong sama Kain, jikalau kamu tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Itu sebabnya yang harusnya orang kerja dapat gaji, dapat pendapatan, dapat keuntungan yang bisa dipakai untuk mensejahterakan keluarga, habis untuk pornografi, habis untuk percabulan. Ya, demikian juga pelayanan yang dasarnya harusnya wujud kita, ekspresi kita untuk bersyukur kepada Tuhan, ya, rajin pelayanan, ribut di rumah. Rajin pelayanan, ribut dengan sesama. Rajin pelayanan, ribut dengan teman gereja. Nah, dengar Alkitab masih mencatat lagi, ya, masih ingat cerita Ismail dengan Ishak? Ya, ini oke. Satu kakak tiri, ya, satu adik tiri, ya, terjadi pertengkaran. Ya, lalu masih ingat juga Esau dan Yakub. Ya, seakan-akan tidak cukup gitu ya. Abraham punya anak tiri Ismail, lalu punya anak kandung Ishak. Ismail dan Ishak bertengkar. Lalu Ishak punya anak Esau dengan Yakub. Kenyataannya Esau dan Yakub pun berantem. Ya, karena Yakub mencuri hak kesulungan Esau, Esau marah. Ya, kemudian seakan-akan tidak cukup lagi, Yakub punya anak, betul ya? 12 suku. Salah satunya anak yang paling disayangi, Yusuf. Lalu apa yang terjadi? 11 saudara-saudaranya sepakat membuang dia. So, Alkitab mencatat berapa banyak. Mau dilanjutin lagi, Daud dengan kakak-kakaknya. Ya, Daud 8 bersaudara. 8 bersaudara, itu harusnya keren banget ya. 8 bersaudara laki semua. Ya, diganggu satu muncul 7. Gitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Ketiga kakaknya Daud yang ada di medan peperangan militer, ketika adiknya datang bawain makanan, bukannya say thank you, bukankah kita pesan makanan aja, kalau makanan online datang kita bilang terima kasih ya, bahkan kita kasih tips, betul ya? Tapi ini kakak-kakaknya bilang, ngapain kamu datang? Waduh, ini kakak sama adik nggak akur, tidak akur. Nah, mari Alkitab mencatat bukan berarti mensetujui kalau kita di rumah berantem dengan saudara kita. Tapi Alkitab mencatat supaya kita bisa lebih baik. Katakan amin. Alkitab mencatat supaya kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan untuk lebih baik lagi. Yang mengerti katakan amin. Ya, yuk lanjut. 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 sampai ke-21. Firman Tuhan bilang begini. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah. PPA, GC, Youth, Rayon 1D, saya percaya semua mengasihi Tuhan. Sahabat-sahabat online yang menyaksikan ibadah saat ini, saya percaya Anda semua pasti mengasihi Tuhan. Katakan amin. Ya. Nah, Tuhan bilang, jikalau seseorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya. Tapi kita bilang gini, aduh kak, adik gua rese banget. Kakak gua rese banget. Lalu kita berkata, teman sepelayanan saya rese banget. Pemimpin saya rese banget. Pengerja saya. Waduh, lanjut aja terus. Maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Yang kelihatan aja. Tapi kadang kita bilang begini, iya kak, karena kelihatan jadi sebel. Untung gak kelihatan, coba gak kelihatan. Ya gak bisa begitu juga. Ya. Nah, dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Oh Rabasyana, saya berdoa saat ini dalam nama Yesus. Biar hadirat Tuhan turun. Sahabat-sahabat jangan terintimidasi.
Jangan matiin, jangan ganti channel dulu. Jangan, ya. Firman Tuhan bukan untuk merugikan engkau. Tapi firman Tuhan ingin membuat kita semua semakin serupa dengan gambar dan rupa Tuhan Yesus. Firman Tuhan ingin membersihkan kita supaya kita hidup sesuai dengan firman. Amin. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Roh Kudus pasti sudah berbicara di dalam hati semua sahabat-sahabat. Engkau ada ganjelan sama siapa? Betul. Yang salah dia. Yang salah dia. Tapi Tuhan bilang, kasihilah satu dengan yang lain. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Dan ini perintah yang kita terima dari dia, bukan dari saya. Dari dia. Dan betul, Alkitab mencatat tentang kakak adik yang berantem. Tetapi Alkitab juga mencatat, sahabat-sahabat online semuanya, Ismail dan Ishak hadir di pemakaman Abraham. Abraham sempat mengusir Ismail, tetapi Alkitab mencatat, kita nggak sempat buka-buka ya. Ketika Abraham meninggal dan dikuburkan, kedua anak ini hadir. Ishak dan Ismail hadir di pemakaman. Coba terjemahkan sendiri. Dan bahkan Alkitab mencatat, Ismail pun dikuburkan satu kubur bersama dengan Abraham. Bisa lihat, walaupun mereka berantem, at the end mereka damai. Kita tahu cerita Esau dan Yakub. Kita tahu bahwa betapa Yakub takut banget ketemu Esau. Ya, dia siapin sekian pasukan domba, berkat-berkat. Bahkan waktu ketemu dari jauh dia berlutut, dia takut banget. Jelas lah ya. Yang satu biasa di rumah, yang satu di padang. Otot gitu ya, gede. Tetapi Esau bilang, untuk apa ini semua adikku? Lalu Yakub bilang, untuk memperoleh kasih tuanku. Dia saking takutnya dia panggil abangnya, dia panggil kokohnya tuanku. Tetapi apa jawab Esau? Esau bilang gini, peganglah adikku, aku sudah punya banyak. So tangkap ini baik-baik. Ketika engkau damai, berkat Tuhan turun. Oh Rabasyantata, tangkap pesan ini. Kenapa Tuhan suruh kamu mengampuni? Bukan karena Tuhan gak ngerti kamu sakit, tapi karena Tuhan ingin engkau diberkati. Oh Rabasyantata, kenapa kita diberi firman yang gak enak? Tujuannya cuma satu. Tuhan mau wadah kita siap. Ya, seperti gelas kalau bocor gak akan diisi. Ember yang bocor gak akan diisi air. Tapi ketika dipulihkan, utuh kembali, maka berkat yang turun tidak akan kebuang sia-sia. Katakan amin. Ya, kita tahu Yusuf, ya, ketika papanya akan meninggal, ya, saudara-saudaranya takut. Wah, pasti dia balas dendam. Dia ada balas dendam. Tetapi Yusuf berkata, Allahkah aku? Enggak. Ya, dia tetap pelihara. Masih ingat Daud? Daud pun kakak-kakaknya itu jadi pasukannya dia. Dia tidak balas. Bahkan ada sesuatu yang sangat luar biasa dengan yang namanya Daud. Kita tahu semua bahwa papanya tidak memberi kesempatan kepada Daud sama sekali. Ya, ketika Samuel mau datang, anaknya diusir. Samuel datang loh. Ya. Lalu ketika Daud diurapi, jadi raja. Apakah papanya beliin baju yang bagus? Enggak. Apakah papanya ngingetin akan janji itu? Tidak. Yang ada, nih, bawain makanan. Jadi GoFood. Bawain makanan. Lah kan, papanya lihat Samuel mengurapi Daud untuk jadi raja. Tapi dia tetap tidak diperlakukan seperti raja. Mungkin Isai bilang, salah kali itu. Pak Nabi salah. Ya, so Daud punya alasan untuk dia sakit hati. Itu kalau ada sesi HMC, hati Bapak,
Ya, Daud akan maju nangis-nangis. Bapak gue nggak sayang sama gue. Tetapi apa yang terjadi hari itu ketika menang peperangan? Ketika Goliat maju, Goliat jatuh, kepalanya dipenggal. Lalu Saul berkata, "Abner, anak siapa itu?" Lalu Saul panggil, "Anak siapa kamu?" Dan Daud mempersembahkan kemenangan, hari kemenangannya, hari di mana dia terkenal, dia mempersembahkan itu kepada papanya. "Aku anak tuanku Isai dari Bethlehem." Wah, kebayang gak setan sakit kepala? Ini anak gak bisa kepahitan. Ini anak gak marah. Dia panggil papanya Tuan. Kalau Tuan bebas, Tuan gak saya, Tuan bebas bikin apa aja, saya gak sakit hati. Oh, Rabas. Makanya lihat betapa Tuhan tertarik dengan Daud. Ketika peristiwa Daud diusir dari istananya, harus terusir dari istananya karena dia menghindari peperangan dengan anaknya. Simei mengutuki dia. Hari ini budak, ya, darah Saul, darah tuanmu menuntut kepadamu. Wah, lalu pasukan Daud bilang, "Aku nyebrang tak penggal palanya ya." Apa kata Daud? "Biarinin. Memang Tuhan izinin dia untuk ngata-ngatain saya." Bisa nggak lihat? Daud, dia udah jadi raja, tapi dia tidak gampang sakit hati. Karena dia selalu mencari perkenanan Tuhan. Amin. Wah, saya rasain hadirat Tuhan kuat banget. Sahabat-sahabat, yuk Yohanes 15 ayat 4-5. Yohanes 15 ayat 4-5. "Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu." Sahabat-sahabat, mau tinggal di dalam Tuhan? Mau Tuhan tinggal di dalam kita? Kita pasti mau. Pasca pandemi yang kita nggak tahu kapan selesainya. Nggak tahu kapan selesainya. Indonesia masuk gelombang kedua, Jerman gelombang keempat, Prancis gelombang kelima. Oh, Rabashanta Karaba. Kita nggak tahu kapan selesainya. Kita butuh Tuhan ada dalam kita. Kita butuh Tuhan dalam usaha kita. Kita butuh Tuhan dalam pelayanan kita. Katakan amin. Kalau enggak, bingung. Ya, jika engkau mau Tuhan ada di dalam engkau harus mengampuni. Gak mungkin kamu sakit hati dan Tuhan bisa tinggal di sini. Tubuh kita adalah bait Allah. Itu sebabnya kita harus lakukan firman Tuhan. Tuhan bilang ini, "Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam engkau." Jika Tuhan tinggal di dalam kita, artinya kita dengar firman dan kita lakukan. Tapi kalau kita dengar doang, kita nggak lakukan, Tuhan tidak tinggal. Bukankah Yohanes 1 ayat 1 firman itu adalah Allah? Ketika engkau melakukan firman, maka bukan cuma engkau tinggal di dalam firman, Tuhan tinggal di dalam kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah. Makanya kenapa buah pengendalian diri susah? Karena kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Ranting tidak akan berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu, termasuk saya, tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayo, sahabat-sahabat, Rayon 1D, sahabat-sahabat online, lakukan firman. Lakukan firman. Oh, Rabas, saya tahu nggak mudah. Ya, kalau dulu kita bisa datang, kita bisa tumpang tangan, kita bisa peluk. Saat ini di ruanganmu sendiri, di tempat kosmu sendiri, di kamarmu sendiri, putuskan, lakukan firman. Lakukan firman. Amsal 16 ayat 7. Amsal 16 ayat 7. Jika Tuhan berkenan pada jalan seseorang, maka musuhnya pun akan didamaikan. Engkau mungkin gak bisa ngampunin orang tuamu, papamu, kakakmu, saudaramu.
tapi jika engkau berkenan. Bagaimana kita bisa berkenan? Ketika kita lakukan firman Tuhan. Tuhan akan mendamaikan. Tuhan yang akan buka jalan. Katakan amin. Yuk, ayat yang terakhir, Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30 dan 3-32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Rayon 1D, sahabat-sahabat online, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang akan lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kita. Mari yuk pejamkan matamu yuk, pejamkan mata. Tuhan curahkan kasih, curahkan anugerah. Oh rabasyadaka rabalaba. Masa yang lalu orang-orang yang menyakiti kami, orang-orang yang menggoreskan luka yang begitu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu segala sesuatu yang terjadi ada di dalam rencana Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, maka saat ini ya Tuhan, berilah kerelaan hati kepada setiap kami. Untuk kami mau melakukan firman-Mu. Untuk kami mau tunduk. Tuhan, peluk sahabat-sahabatku. Peluk anak laki-laki dan peluk anak-anak perempuan. Curahkan kasih, curahkan anugerah. Tuhan, biar mereka tinggal di dalam Engkau. Mereka mau nuruti firman-Mu. Dan Engkau tinggal di dalam kami. Ketika kami semua melakukan perintah, melakukan firman-Mu, maka kami akan berbuah. Dan kami dapat mengendalikan diri. Aku mohonkan berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sertai semua sahabat-sahabatku. Berkati ya Tuhan. Curahkan kasih, curahkan anugerah-Mu. Oh mari yuk sahabat-sahabat. Sebelum kita berpisah, kita terima berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua tangan. Seluruh umat Tuhan, para pemimpin, para leaders, para pengerja, seluruh umat Tuhan. Terimalah segala berkat yang terbaik daripada Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis intim dengan Roh Kudus, menjagai, pati, melindungi, menaungi seluruh umat Tuhan, memberi sukacita, damai sejahtera melimpah yang menjadikan tahun 2021 ini kau pasti masuk ke dalam musim yang baru. Engkau akan jadi ciptaan yang baru. Yang lama berlalu dan yang baru sudah datang. Dan kita semua akan semakin serupa dengan gambar dan rupa Tuhan Yesus. Umat Tuhan, diberkatilah akademismu, ranking cum laude, diberkatilah pekerjaanmu, multiplikasi pasti terjadi. Diberkatilah keluargamu, intim, harmonis. Satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Dan para hamba Tuhan, diberkatilah pelayananmu dengan pengurapan kuasa mujizat yang tidak akan habis-habisnya. Kami terima semua berkat hanya dalam satu nama yang paling kami kasihi, Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.